Halo semua, apa kabar? Pastinya baik kan? Jumpa lagi di channel kita Jendela Film. Channel yang akan menceritakan film-film menarik yang cocok untuk kalian tonton. Hari ini Jendela Film akan menceritakan film yang bertema misteri. Film ini berjudul Kuntilanak. Kalian semua pasti tahu lah ya film Kuntilanak 2. Langsung saja ini alur ceritanya. Awal film kita dilihatkan seorang kakek tua yang membangunkan kembali kuntilanak. Kakek itu meminta imbalan seperti ilmu hitam. Namun bukan ilmu yang didapatnya, dia pun menjadi makanan kuntilanak itu. Dinda dan keempat adiknya yang punya pengalaman yang tidak terlupakan tentang kuntilanak pastinya Krishna, Panji, Miko, dan Ambar. Mereka pernah melawan kuntilanak di film pertamanya. Dinda dan adik laki-lakinya mencari adik mereka yang paling bungsu. Saat mereka bermain di pasar malam, adiknya tidak kelihatan. Dinda terus mencari-cari Ambar. Namun Dinda melihat Ambar dan mengikutinya. Semua pengunjung sudah pergi meninggalkan pasar malam itu. Ternyata Ambar pingsan di atas kincir angin yang sudah berhenti. Ambar naik ke atas bersama wanita cantik katanya. Miko mencurigai kalau yang membawa Ambar naik ke atas adalah kuntilanak. Edwin pun tidak percaya dan mengeledek mereka. Mereka semua kembali pulang ke rumah, meninggalkan pasar malam itu. Ibu mereka marah saat tahu adik mereka hampir saja hilang. Keesokan harinya, di rumah ibu sambung Dinda dikunjungi oleh seorang wanita. Dia bernama Carmila yang berkata kalau dia adalah ibu kandung Dinda. Ibu Dona pun merasa tidak percaya dengan perkataannya. Ibu Dona meminta bukti agar dia lebih yakin dan merelakan Dinda pergi. Ibu Carmila menceritakan semuanya. Setelah itu Carmila pergi dan memberikan suatu alamat. Jika dia sudah merelakan Dinda, dia minta agar Dinda diantar ke rumahnya langsung. Dona menelpon kepala panti di mana Dinda dulu diambil. Namun Dinda yang sudah mengetahui ibunya datang mencarinya, membuat dia tidak sabar untuk pulang ke rumah ibunya. Malamnya Dinda berusaha untuk melarikan diri karena dia tidak sabar menunggu bukti yang lagi dicari tahu tentang kebenaran ibunya atau bukan. Anak kandung ibu Dona pun mengetahui tentang Dinda yang ingin kabur malam hari. Dia bernama Julia. Julia berkata bahwa meminta izinlah sebelum pergi. Akhirnya Dinda mengikuti perkataan Julia. Keesokan harinya mereka pergi mengantar Dinda ke rumah ibunya. Di perjalanan, Miko berkata bahwa hutan yang mereka masuki adalah hutan terlarang, di mana banyak orang yang datang ke hutan itu untuk menuntut ilmu hitam. Di perjalanan mereka di dalam hutan itu, tiba-tiba Ambar kebelit pup. Miko melarang untuk membuang air besar atau kecil di hutan itu sembarangan. Panji marah dan mereka berkelahi di dalam mobil. Dinda yang melihat ke depan berteriak karena terlihat ada anak kecil yang sedang menyeberang, membuat Edwin yang membawa mobil terkejut dan ngeri mendadak. Edwin menghidupkan mobilnya kembali, namun mobil mereka mogok. Edwin dan Julia pun turun dari mobil. Julia melihat rambut berwarna putih yang nyangkut di depan mobil. Setelah Julia dan Edwin berpikir bulu hewan apa itu, Julia melihat alamat di peta itu kalau mereka sudah hampir sampai dengan rumah ibunya Dinda. Sampailah mereka di rumah ibunya Dinda. Ibu itu keluar dari rumahnya. Mereka memperkenalkan nama mereka masing-masing. Lagi-lagi Ambar yang masih kebelit tadi, Julia pun langsung meminta izin untuk meminjam toiletnya.
Julia yang menunggu Amber di depan kamar mandi seperti mendengar anak kecil tertawa dari dalam bawah sumur. Julia pun melihatnya, ternyata dia melihat dua orang anak kecil yang sedang merangkak naik ke atas sumur. Tiba-tiba Julia terkejut saat Edwin menepuk pundaknya. Julia melihat kembali ke bawah sumur itu, tetapi tidak ada apa-apa. Mereka semua masuk ke dalam rumah itu. Sebelum Edwin masuk ke rumah, dia kencing di salah satu pohon yang ada di luar rumah. Edwin, Miko, Panji, Krishna, mereka satu kamar, sedangkan Amber dan Julia satu kamar. Dinda satu kamar dengan ibunya. Dinda diajak ibunya untuk mempelajari membuat candi. Sedangkan Krishna, Panji keluar kamar, mereka bermain wayang. Panji yang menonton Krishna bermain wayang terkejut saat dia melihat seperti Krishna akan dicekik oleh kuntilanak. Setelah dia melihat di belakang layar, ternyata Krishna sedang asik main sendiri. Di sisi lain, Amber tidak suka dengan kedekatan Dinda dan ibunya. Dia takut bahwa Dinda nanti akan mengusirnya dari rumah ibunya. Miko dan Edwin yang sedang melakukan yoga di dalam kamar. Edwin mendengar suara orang mengorok. Edwin mengira Miko sedang mengerjainnya. Edwin melihat ke belakang, ternyata Miko sedang duduk sambil menutup matanya, sesuai dengan gerakan yang diarahkan Edwin. Saat Edwin melihat ke arah jendela, dia melihat sosok anak kecil yang mengetawainya, terus merasuki tubuh Edwin. Miko ketakutan dan berteriak-teriak. Semuanya langsung berlari masuk ke kamar mereka. Ternyata penunggu hutan tadi marah saat Edwin kencing sembarangan di hutan. Miko berkata bahwa yang tadi dibilangnya itu benar, bahwa hutan yang mereka datangi ini adalah hutan keramat. Ibu Panti yang mempunyai petunjuk tentang ibunya Dinda pun datang ke rumah Ibu Dona. Ibu Dinda memiliki rumah yang terletak di tengah hutan. Warga situ mengatakan bahwa desa itu adalah sarang kuntilanak. Ibu Dinda dan ayahnya tidak mengetahui hal itu. Sudah banyak yang menjadi korban di kampung mereka. Banyak kejadian aneh yang tidak mereka hiraukan. Setelah Dinda lahir, ibunya melihat anak kuntilanak yang mendekat dengan tempat tidur Dinda. Ayah dan ibu Dinda adalah pengikut aliran Mangkujiwo. Pengikut Mangkujiwo harus mengorbankan anak pertama mereka sebagai tumbal kuntilanak itu. Ibu Dinda tidak rela kalau Dinda akan diambil oleh kuntilanak itu, sehingga ibunya menitipkan Dinda di sebuah panti asuhan agar tidak terjadi apa-apa dengan Dinda. Ibu Dona pun sangat terkejut karena dia mendengar kalau ibu dan ayahnya Dinda sudah lama menghilang di rumah mereka sendiri. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Dinda menunjukkan sesuatu dengan teman-temannya. Hasil karya mereka membuat candi tadi siang. Amber yang tidak suka dengan kedekatan mereka membanting candi itu dan langsung berlari. Julia pun mengejar Amber dan meminta maaf atas apa yang dilakukan Amber tadi. Julia pun masuk ke dalam ruangan bawah tanah. Di situ terlihat banyak foto-foto ibu Dinda dan ayahnya. Julia menyorong sebuah lemari. Dia melihat ada seperti terowongan di balik pintu itu. Julia melihat-lihat terowongan itu. Tiba-tiba kakek yang mati dibunuh oleh kuntilanak itu terjatuh menimpahi tubuh Julia. Bukan itu saja, Julia yang sangat ketakutan juga melihat dua kuntilanak kecil yang tadi siang dilihatnya di dalam sumur. Julia terus berteriak-teriak dan dia pun pingsan di atas mayat tadi. Miko mencurigai ibu Dinda. Dia menyelidiki kamar ibunya Dinda yang aneh. Ternyata Miko menemukan belatung di meja rias ibunya Dinda. Setelah makan malam selesai, Edwin, Miko, dan Krishna disuruh untuk masuk ke kamar. Tetapi Dinda membantu ibunya untuk membersihkan meja makan. Ibunya mengambil sesuatu ke kamarnya untuk merapikan rambut Dinda. Miko yang masih ada di kamar itu mengumpet di dalam lemari. Di kamar ibu Dinda, Miko melihat bahwa ibu Dinda bisa terbang seperti hantu. Miko terkejut
Ketika Miko ingin berlari keluar, ternyata Dinda sudah datang dan mereka akan pergi tidur bersama. Miko bercerita ke semua teman-temannya bahwa Ibu Carmilla kakinya mengambang dan tidak menapak di lantai. Akhirnya mereka menceritakan kejadian demi kejadian yang menimbulkan kecurigaan. Mereka berempat pun berniat pergi ke kamar ibunya Dinda. Edwin menyuruh Miko, Panji, Krishna, dan Ambar di dekat pintu keluar. Bila terjadi apa-apa, mereka wajib langsung masuk ke dalam mobil. Tiba-tiba pintu mereka tertutup. Mereka sangat ketakutan. Ibu Dinda berubah menjadi kuntilanak. Mereka sangat ketakutan. Kuntilanak itu berkata bahwa siapa yang sudah masuk ke dalam rumah ini tidak akan bisa keluar lagi. Mereka semua bersembunyi. Kuntilanak itu merangkak semakin menakutkan. Miko berlari karena dia terkejut. Tiba-tiba kuntilanak itu pergi. Teman-temannya pun berusaha mencari di mana keberadaan Dinda. Kuntilanak itu pun mengejutkan mereka. Edwin berhasil mencari Julia. Julia yang sangat ketakutan mencari keberadaan anak-anak yang lain. Edwin memberitahu Julia bahwa Ibu Carmilla adalah seorang kuntilanak. Edwin dan Julia pergi mencari Dinda. Miko, Ambar, dan Panji, Krishna, mereka terpisah. Ambar masih di dalam rumah itu. Ambar pun dikejutkan oleh sosok kuntilanak itu. Miko yang sedang berlari ke arah hutan tiba-tiba tergelincir dan masuk ke dalam kubangan air. Kuntilanak yang sedang terbang pun mengejutkan Miko. Panji melihat seperti ada cahaya. Krishna pun mengajak Panji untuk melihatnya. Di dalam hutan, mereka berdua dilihatkan pasar malam yang sangat ramai. Mereka terkejut kalau pasar malam itu pengunjungnya bukan manusia. Mereka pun berlari karena ketakutan. Edwin dan Julia berhasil menemukan Dinda. Tiba-tiba kuntilanak itu datang dan menyamar kembali menjadi ibunya Dinda. Julia dan Dinda berhasil keluar dari rumah. Edwin masih ada di dalam tempat itu sendirian. Edwin dilempar keluar jendela, dia pun kesurupan kuntilanak itu. Dinda mencari pohon yang menjadi sarang kuntilanak. Namun ketika Ibu Donna akan membakar kuntilanak itu, apinya tidak sampai ke kakinya, membuat kuntilanak itu tidak terbakar. Hantu itu pun mengetahui apa yang direncanakan Ibu Donna. Dinda memasuki ruangan bawah tanah mencari keberadaan sarang kuntilanak itu. Julia melihat ibunya didekati dengan kuntilanak itu, langsung mengambil kampak dan menebas leher kuntilanak. Bukannya mati, kuntilanaknya malah bernyanyi. Dinda sudah menemukan pohon di mana sarang kuntilanak. Dinda melihat semua adik-adiknya disekap di dalam hutan. Kuntilanak itu pun akhirnya keluar menunjukkan wujudnya di depan Dinda. Kuntilanak itu takut dengan tusuk konde yang diberi Ibu Dinda waktu dulu. Dinda diserang oleh kuntilanak, namun Dinda berhasil mengalahkannya dan menyucuk jantung yang ada di pohon hantu. Akar-akar pohon tadi yang hidup pun melepas sendiri dari badan anak-anak itu. Setelah Dinda berhasil menyucuk jantung pohon itu dengan tusuk konde yang diberi Ibu Dinda dulu. Itulah akhir cerita Kuntilanak 2. Mereka semua selamat dan pergi meninggalkan hutan terlarang itu. Jadi buat kalian yang suka dengan film-film horor, saya sangat merekomendasikan film ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.